Oke, baik. Di sini sudah ada data yang ditampilkan tentang butir soal 10 dan 15 orang responden. Kemudian di sini kita akan mencari tentang validitasnya. Nah, dikatakan valid apabila R hitung itu lebih besar daripada R tabel. Nah, dan tidak valid jika tidak memenuhi syarat. Nah, untuk rumusnya, untuk mencari R hitung itu kita tulis korel dalam kurung, kemudian kita blok dari butir soal pertama, kemudian koma, dan kita memblok lagi jumlah dari butir dari pertama sampai terakhir, kemudian kita kunci menggunakan FN F4. Nah, kemudian balas kurung, kemudian enter. Untuk mengetahui semuanya, kita hanya perlu menariknya sampai ke butir soal 10, akan otomatis terisi. Kemudian untuk mencari R tabel, kita bisa melihat tingkat signifikan untuk uji dua arah. Di sini ada rumusnya, N dikurang 2, N-nya itu adalah jumlah responden kemudian dikurangi 2, maka kita bisa melihat di situ di angka 13 dan kita menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan didapatkan 0,514. Kemudian kita masukkan ke dalam data 0,514, kemudian kita isi semuanya sampai dengan ke 10, kemudian kita mencari tingkat validitasnya. Di sini kita bisa memasukkan rumus if dalam kurung, kemudian kita select R hitung yang pertama dan R tabel yang pertama, kemudian kita mencari apakah ini valid ataukah tidak valid. Kemudian setelah itu kita balas kurung, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa melihat yang butir pertama itu dikatakan valid. Nah, untuk melihat semuanya kita hanya menarik yang pertama sampai dengan butir soal ke-10, akan otomatis terisi semuanya. Nah, di sini kita bisa melihat tingkat validitasnya. Baik, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menguji reliabilitas. Nah, di sini kita bisa melihat jumlah. Ini adalah jumlah siswa yang menjawab dengan benar semua soal. Kemudian di sini ada N. N itu adalah jumlah soal dan N kurang 1 adalah 10 dikurang 1 sama dengan 9. Kemudian P di sini adalah kemungkinan siswa menjawab dengan benar semua soal. Nah, di sini kita masukkan rumus, kemudian kita select jumlah yang pertama dibagi jumlah siswa itu 15, kemudian kita enter dan kita tarik sampai ke butir soal ke-10 dan akan terisi otomatis. Di sini adalah QI. QI ini adalah peluang untuk menjawab dengan salah. Kemudian yaitu adalah 1 dikurang pi. Kita enter, kemudian kita tarik sampai ke butir soal ke-10 sehingga terisi otomatis. Kemudian P dikurang Q ini kita masukkan rumus sama dengan, kemudian kita dikali Q, kemudian kita enter dan kita tarik sampai ke butir soal ke-10, kemudian akan terisi otomatis. Kemudian sigma P Q yaitu jumlah keseluruhan, kita masukkan rumus sum dalam kurung, kemudian kita select P dikali Q, kemudian balas kurung, kemudian kita enter. Nah, variance score-nya ini kita bisa masukkan rumus var dalam kurung dan kita select jumlah, kemudian kita dalam kurung balas kurung, kemudian kita enter.
Untuk KR20 kita bisa masukkan rumus dalam kurung, kemudian kita select N dikurang N kurang 1, kemudian balas kurung, kemudian dikali dalam kurung, kita select variance score dikurang sigma PQ, kemudian kita balas kurung dibagi dengan variance score, kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa melihat status reliabilitasnya. Kita bisa katakan bahwa ini tidak reliable karena itu dikatakan reliable jika lebih besar dari 0,7. Selanjutnya adalah menentukan tingkat kesukaran soal. Sebelumnya kita membuat dulu standar tentang tingkat kesukarannya, yaitu yang pertama sukar, yaitu 0,00 sampai 0,30, dan sedang yaitu 0,31 sampai 0,70, dan yang terakhir itu mudah itu 0,71 sampai 1,00. Nah, indeks kesukarannya kita bisa memasukkan rumus, yaitu jumlah siswa yang benar dan jumlah keseluruhan siswa kita bagi, kemudian enter, dan keterangannya kita bisa melihat bahwa 0,66 itu ada di sedang. Nah, kemudian kita masukkan semuanya dari keseluruhan butir soal. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini ada 3 soal yang mudah dan ada 7 soal dengan tingkat sedang. Yang terakhir itu adalah daya beda dari soal. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun menurut jumlah soal yang dijawab paling banyak ke paling sedikit. Kemudian kita membuat standar bahwa 0,40 ke atas itu soal baik dan 0,30 sampai 39 itu soal cukup, 0,20 sampai 29 itu soal kurang, dan 0,19 ke bawah itu soal jelek. Nah, selanjutnya kita membuat rata-rata atas, kelompok atas, yaitu dengan memasukkan rumus average, kemudian kita select kelompok atas, kemudian kita enter, kemudian kita cari lagi rata-rata kelompok bawah. Kita masukkan rumus average, kemudian kita select kelompok bawah sampai ke bawah, kemudian kita balas kurung, kemudian enter, dan kemudian daya bedanya yaitu kita masukkan sama dengan, kemudian dalam kurung rata-rata kelompok atas dikurang rata-rata kelompok bawah, kemudian kita bagi 1 dan kemudian enter. Nah, selanjutnya kita lihat daya bedanya, dan dilihat bahwa di sini soal pertama itu adalah soal yang baik. Selanjutnya kita masukkan semuanya dari soal pertama sampai terakhir, dan kita bisa melihat di sini bahwa ada 2 soal yang jelek, ada 6 soal yang baik, dan ada 1 soal yang kurang.